Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan membahas kaidah-kaidah dasar bahasa Arab bersama kita Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rafiq Ibn Kufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-asma al-mansubat, isim-isim yang dinasab. Kita masuk ke halaman 92 yang G ya. Isim yang ke-7 berarti ya. Isim yang dinasab yang ke-7 adalah al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi atau az-zarfu. Halaman 92. Rumusnya pakai huruf za. Apa itu zarab? Atau sering dikenal dengan kata zarab. Az-zarfu, zarab. Yang dimaksud dengan zarab ialah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fiil. Nah. Jadi zarab atau maf'ul fih itu adalah isim yang dia nasab yang berfungsi untuk menerangkan waktu atau berfungsi untuk menerangkan tempat kejadian. Contoh di situ, Ja'a Utsmanu isya'an. Ja'a Utsmanu isya'an. Ja'a fi'il madi, Utsmanu fa'il. Isya'an sebagai apa dia? Sebagai zarab. Makanya dia nasab. Artinya apa? Ja'a Utsmanu isya'an. Utsman datang di waktu isya. Ja'a Utsmanu isya'an. Utsman datang di waktu isya. Kemudian ra'aitu at-tayra fawqas sajarati. Ra'aitu at-tayra
fawqas syajarati. Saya melihat at-tayra, seekor burung. At-tayra sebagai maf'ulun bih, objek. Fawqa. Kenapa fawqa di situ nasab? Sebagai zarab, menerangkan tempat. Saya melihat seekor burung fawqas syajarati, di atas rumah. Ra'aitu tayra fawqas syajarati. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, qara'a Ahmadu al-Qur'ana ba'da al-maghribi. Qara'a Ahmadu al-Qur'ana ba'dal maghribi. Qara'a fi'il madi, Ahmadu sebagai fa'il, Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bi, ba'da zarab atau maf'ul fi. Artinya Ahmad membaca Al-Qur'an setelah maghrib. Ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib. Contoh yang keempat, waqafat talibu amamal mudarrisi. Waqafat talibu amamal mudarrisi. Waqafa fi'il madi, at-talibu fa'il, amama sebagai zarab. Artinya seorang siswa berdiri di depan guru. Nah, itu dia yang dimaksud dengan zarab atau maf'ul fi, yaitu isim yang dia nasab dan menjelaskan keterangan tempat atau keterangan waktu. Maka berdasarkan maknanya, zarab atau maf'ul fi, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zarab zaman yang menunjukkan waktu, atau zarab yang kedua adalah zarab makan yang menunjukkan tempat. Jadi zarab terbagi menjadi dua. Pertama, zarab zaman, kata yang menerangkan waktu. Kemudian ada zarab makan, kata yang menerangkan tempat. Di antara zarab zaman, yaitu kata yang menerangkan waktu yang penting, yaitu satu, sa'atun. Sa'atun artinya jam. Yaumun artinya hari. Usbu'un artinya pekan. Syahrun bulan. Sanatun tahun. Sobahun zuhrun siang atau waktu zuhur. Masaun petang. Lailun malam. Amsi kemarin. Ghodan besok. Lahzatan sebentar. Muddatun selama. Fatratun selama juga. Hinun ketika. Qabla sebelum.
ba'da sesudah. Itu tuwala sepanjang. Khilala atau asna'a artinya tengah-tengah. Nah, itu dzarab zaman. Kalau contoh penggunaannya misal nama Imran sa'atan. Nah, ini yang pertama tadi, jam ya. Nah, nama fi'il madi, Imran sebagai fa'il, pelakunya. Sa'atan sebagai dzarab apa namanya? Dzarab zaman, menerangkan waktu. Nama Imranu sa'atan. Imran tidur satu jam. Cuma satu jam. Jadi sa'ah ini menerangkan waktu tidurnya Imran. Atau yaum darastu, saya belajar an-nahwa, saya belajar nahwu pada hari, maka pakai yauma al-itsnain, hari Senin. Darastu fi'il madi, an-nahwa sebagai maf'ulun bih, objek. Saya belajar nahwu. Yauma, kenapa dia nasab sebagai dzarab apa namanya? Dzarab zaman, karena menerangkan waktu. Isnin artinya Senin. Saya belajar nahwu pada hari Senin. Mudah kan bikinnya? Atau soma al-muslimuna syahra Ramadan. Shamal muslimuna syahra Ramadan. Shama fi'il madi artinya apa? Berpuasa. Al muslimuna sebagai fa'il. Syahra sebagai dzarab zaman. Artinya kaum muslimin berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah kan? Sa'arji'u ilal baiti, saya akan pulang ke rumah ghadan. Sa'arji'u ilal baiti ghadan. Sa'arji'u itu fi'il mudhari,
ilal baiti sibul jumlah, ghadan sebagai apa? Sorob. Artinya apa ghadan? Besok. Saya akan pulang ke rumah besok. Nah, inilah contoh penggunaan zorob zaman. Maka penggunaannya semuanya nasab. Nasab, ini nasab dan ini juga nasab. Makanya dia fathah. Kecuali satu kata, yaitu amsi. Amsi itu penggunaannya majrur. Karena dia bukan majrur ya. Amsi di situ harokatnya selalu kasroh. Contoh, amsi maritu. Saya sakit. Amsi. Maritu amsi. Nah, untuk amsi maka dia mabni di atas tanda kasroh. Makanya dia untuk penggunaan amsi dia nggak fathah, nggak nasab, karena dia mabni di atas tanda kasroh. Yang selanjutnya adalah zorob makan, zorful makan. Apa itu zorful makan? Yaitu kata keterangan tempat. Kata yang menerangkan tempat. Contoh, amama. Amama artinya depan. Waro'a artinya belakang. Khalfa artinya belakang. Yamina kanan. Yasaro kiri. Shimala kiri. Januba selatan. Syarqa gharba. Shimala utara. Wasta tengah. Fauqa atas. Tahta qurba. Baina antara. Indah pada atau di sisi. Itu arti indah. Ladai. Ladai itu harokatnya sukun yaknya ya. Tilqa'a di depan. Tujaha depan. Nahwa arah. Haula sekitar. Duna bawah. Mila mil. Farsakh kilometer. Apa artinya kilometer? Kilometer. Satu farsakh itu Anda lupa dulu. Farsakh. Satu farsakh itu 5,541 km. 5,541 km. 5,5 kilo ya. 5 kilometer setengah. Itu satu farsakh.
Tapi banyak perselisihan juga di beberapa ulama. Ada yang mengatakan satu farsah 80 km, ada yang 89. Nah, itu contoh zorob makan, kata keterangan tempat. Amama depan. Contoh penggunaannya misal jalasa. Artinya apa? Duduk. Jalasa al mudarrisu amama at-tullab. Jalasal mudarrisu amamat tullab. Jalasa fi'il madi, al mudarrisu sebagai fa'il pelaku, amama sebagai zorob apa namanya? Zorob makan. Artinya apa? Seorang guru duduk di depan para murid. Waqafa al-talibu wara'a as-saf. Waqafat talibu wara'a as-saffi. Waqafa fi'il madi, at-talibu fa'il, wara'a sebagai zorof. Zorof apa? Makan. Artinya apa? Belakang. Seorang murid berdiri di belakang barisan. Wara'a zorof zaman menunjukkan zorof makan menunjukkan tempat. Makanya dia nasab, dia juga sama nasab. Qoma Muhammadun baina Aliyin wa Zaidin. Qoma Muhammadun baina Aliyin wa
Zaidin. Qoma fi'il madhi, Muhammadun sebagai fa'il pelakunya, baina sebagai zorob. Zorob apa? Makan. Artinya di antara. Muhammad berdiri di antara Ali dan Zaid. Paham ya? Nah itu dia zorob zaman dan zorob makan dan contoh penggunaannya. Contoh juga di situ sa'azuruka yaumal jumu'ati. Sa'azuruka yaumal jumu'ati. Yauma di situ zorob. Zorob apa? Zaman apa makan? Zaman. Artinya aku akan mengunjungimu pada hari Jumat. Tugharidu tuyuru sobahan. Tugharidu at-tuyuru sobahan. Tugharidu artinya berkicau. At-tuyur artinya burung-burung. Sobahan zorob apa namanya? Zaman. Sehingga artinya burung-burung berkicau di pagi hari. Istamara az-zilzalu lahzatan. Istamara az-zilzalu lahzatan. Istamara artinya berlangsung. Zilzal artinya gempa. Lahzatan zorob apa? Lahzatan zaman apa makan? Zaman. Ya, artinya sebentar. Gempanya berlangsung sebentar. Sirtu kilometron. Sirtu kilometron. Saya berjalan 1 kilometer. Kilometron zorob makan, menerangkan tempat atau jarak. Nah itu dia zorob zaman dan zorob makan. Ini dapalin kan ya. Di antara contoh-contoh di atas ada beberapa kata yang dapat berfungsi untuk zorob dan bukan zorob, yang ketika itu dia di-i'rab sebagai sesuai letaknya dalam jumlah. Nah, zorob itu kan kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Tapi ada di antara zorob-zorob ini yang dia sewaktu-waktu tidak menunjukkan keterangan tempat, atau dia tidak menjadi kata keterangan tempat, tidak juga menjadi kata keterangan waktu. Tetapi nanti dia kedudukannya menyesuaikan susunan kalimatnya. Jadi di antara zorob tadi ada zorob itu yang dia bisa jadi kata keterangan tempat atau waktu, tapi di lain kesempatan, di lain keadaan, terkadang dia tidak jadi keterangan tempat, tidak juga jadi keterangan waktu, tapi dia malah nanti dia memiliki i'rab tersendiri, memiliki kedudukan tersendiri sesuai dengan bentuk susunan kalimatnya. Di antaranya adalah kata sa'atun, yaumun, usbu'un, syahrun, sanatun, sobahun, wasatun, masaun, zuhrun, lailun, lahzatun, milun, yaminun, yasarun, kilometrin. Ya, kalimat-kalimat ini
nanti bisa dia nggak selamanya jadi kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Contoh di situ misal jaa yaumul jumu'ati. Jaa yaumul jumu'ati. Jaa yaumul jumu'ati. Nah, kalau contoh yang di atas tadi, sa'azuruka yaumal jumu'ati. Jadi ada dua contoh yang berbeda. Sa'azuruka yauma al-jumu'ati. Jumu'ati. Nah, beda ya. Sa'azuruka yaumal jumu'ati. Ja'a yaumu al-jumu'ati. Kalau yang di atas artinya saya akan mengunjungimu pada hari Jumat. Maka di sini yauma nasab karena dia sebagai zorob zaman, keterangan waktu. Pada contoh yang kedua, jaa yaumu pakai doma. Kenapa kok pakai doma? Karena di sini dia rofa tidak nasab. Rofa sebagai apa? Fa'il. Dia di sini tidak menjadi zorob, tapi dia jadi fa'il atau pelaku. Apa artinya? Ja'a yaumul jum'ati, telah datang hari Jumat. Paham ya? Contoh juga sa'atun. Kata sa'atun itu bisa jadi kata keterangan waktu, bisa juga jadi yang lain. Contoh misal nama Muhammadun sa'atan. Nama Muhammadun sa'atan, Muhammad sebagai fa'il, sa'atan sebagai zorob. Artinya Muhammad tidur selama satu jam. Tapi bisa juga kita ganti as-sa'atu jadidatun. Jadidatun. Nah, apa bedanya? Kalau sa'ah yang di atas menunjukkan kata keterangan waktu. Kalau sa'ah yang kedua enggak. Dia jadi mubtada, jadidatun jadi khobar. Apa arti yang kedua? Jamnya baru. Beda kan? Jadi kata sa'ah bisa jadi kadang jadi keterangan waktu, kadang enggak. Punya makna lain. Sama kayak ya yaum tadi. Di sini dia jadi keterangan waktu, di sini dia jadi fa'il. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh yang lain kayak usbu', syahrun, kayak syahrun misal soma, contoh yang tadi al muslimuna syahra
Ramadan. Orang muslim berpuasa pada bulan Ramadan. Syahra di sini nasab. Kenapa? Karena sebagai dzaraf menunjukkan kata keterangan waktu. Kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Tapi bisa juga kita mengatakan hadza ini adalah syahru. Kita ganti misal Ramadanu syahrun mubarakun. Ramadanu syahrun mubarakun. Ramadanu sebagai mubtada, syahrun sebagai khobar, mubarakun sebagai naat, sifat untuk syahrun. Artinya apa? Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Beda. Di sini syahra jadi dzaraf, di sini syahrun juga, tapi dia jadi khobar. Sama ini yaum jadi dzaraf, tapi di sini yaum jadi fa'il. Di sini sa'ah jadi dzaraf, di sini sa'ah jadi mubtada. Mohon ya? Insyaallah. Nah, dzaraf-dzaraf yang seperti ini, yaitu yang dia bisa berubah keadaannya, disebut dengan dzaraf muttasil. Dzaraf tadi yang bisa berubah itu, yang bisa berubah jadi dzaraf, bisa berubah jadi fa'il, bisa berubah jadi khobar, maka dia disebut dengan sebutan zarfun mutasarrifun. Mutasarrif, yaitu mutasarrif artinya bisa berubah. Nah, sisanya ini yang dia nggak bisa berubah, cuma bisa jadi keterangan waktu atau tempat saja, maka disebut dengan dzaraf ghair mutasarrif. Mutasarrifin. Jadi kalau yang tadi yang bisa berubah keadaannya itu namanya dzaraf mutasarrif, yang sisanya yang nggak bisa berubah, dia hanya bisa jadi keterangan waktu atau keterangan tempat, maka dia disebut dengan dzaraf ghair mutasarrif. Contohnya kata amsi, kata ghadan, maka itu nggak bisa jadi, maka dia disebut dengan dzaraf ghair mutasarrif karena dia tidak bisa jadi yang lain, dia hanya bisa jadi keterangan waktu atau keterangan tempat. Kemudian yang selanjutnya, dzaraf juga bisa dimasuki dengan huruf jar. Contohnya kullun min indillah. Kullun min indillah. Min di situ huruf jar, indi itu adalah dzaraf tempat, ya kan? Yang artinya di sisi. Sehingga artinya itu kullun min indillah, semuanya dari sisi
Allah. Terus juga misal ghaba at-tiflu ghaba at-tiflu qabla al-maghribi. Nah, apa artinya? Seorang anak kecil menghilang sebelum maghrib. Nah, qabla ini kan dzarab. Dzarab ini boleh dimasukin huruf jar. Huruf jarnya min. Contohnya ghaba tiflu, kita boleh tambah di sini min. Kalau kemasukan huruf jar berarti jarnya qabli. Jadinya apa? Ghabat tiflu min qablil maghribi. Seorang anak kecil menghilang sejak sebelum maghrib. Insya Allah di Al-Quran banyak ya. Min qablu sama min ba'du. Salah satu contohnya adalah lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang dzarab, yaitu atau disebut juga dengan kata al-maf'ulu fi. Rumusnya pakai huruf za. Dia adalah isim nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Dan dzarab terbagi menjadi dua. Ada dzarab zaman, ada dzarab makan. Dzarab zaman menerangkan tempat, sementara dzarab zaman menerangkan waktu, sementara dzarab zaman menerangkan tempat. Itu ada lumayan banyak, boleh diulang-ulang biar enggak lupa. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pembahasan tentang hal. Masih banyak ya pembahasan tentang isim-isim yang di nasab. Insya Allah semoga bisa diselesaikan. Berarti kalau kita sudah menyelesaikan pembahasan isim nasab, habis itu isim majrur, habis itu i'rab pada fi'il, habis itu selesai kitabnya. Tinggal tasrif, tinggal ulang-ulang, tinggal praktek baca kitabnya nanti. Kita akhiri sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Imran? Selesai? Tidak ada. Mahfum insya Allah ya. Arti dzarab yaitu kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Dan dia penggunaannya, kedudukannya nasab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.